Dalam 5 tahun ke depan, tentunya kita ingin melihat Kabupaten Luhut Timur yang kita cintai ini menjadi lebih baik. Ibas Rio hadir membawa program peningkatan pembangunan di 3 sektor unggulan. Yang pertama adalah bantuan beasiswa bagi mahasiswa mulai dari semester awal sampai semester 8. Insya Allah anak-anak kita begitu tamat SMA, tamat SMK, ingin masuk ke perguruan tinggi, langsung mendapatkan bantuan beasiswa di perguruan tinggi manapun di dalam negeri ini. Bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang mengambil program S2 dan program S3, baik untuk ASN dan untuk umum. Program pengadaan seragam sekolah atau perlengkapan sekolah secara gratis yang diberikan kepada anak-anak kita setiap tahunnya, mulai dari tingkat TK PAUD, SD, dan tingkat SMP. Jadi ibu-ibu tidak perlu lagi pusing dengan yang namanya seragam sekolah. Selanjutnya adalah program ATM Siswa. ATM Siswa ini isinya bukan uang, tapi isinya adalah buku-buku pelajaran. Insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan bantuan buku pelajaran secara cuma-cuma, secara gratis melalui ATM Siswa ini, yang nantinya akan didapatkan di konter-konter pendidikan yang kita tempatkan di desa dan kita tempatkan di sekolah masing-masing anak-anak kita. Peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan kinerja daerah, baik guru honorer maupun guru PNS. Pengadaan bus sekolah dan pemenuhan peralatan laboratorium SD SMP dengan perangkat multimedia yang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan bakat dan minat serta kreativitas siswa. Pembuatan gerai buku dan pengadaan guru kreatif per kecamatan untuk menunjang pengembangan minat siswa. Program aplikasi Sekolai, yang mana program ini akan memudahkan bagi guru untuk berkonsultasi kepada orang tua berkonsultasi kepada guru, orang tua berkonsultasi kepada siswa. Aplikasi ini akan memudahkan semua pihak, sehingga program ini insya Allah kita akan laksanakan. Khusus untuk sekolah menengah atas atau SMA yang per hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Oleh kami, insya Allah kontribusi dari pihak swasta, partisipasi daripada orang tua, dan partisipasi dari pemangku kepentingan, kita akan buatkan program yaitu pendidikan gotong royong, yang di dalamnya dana ongkol ini diperuntukkan untuk memberikan kesejahteraan bagi tenaga pengajar yang ada di SMA tersebut. Program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, dan program pengembangan kurikulum sekolah terkait mitigasi bencana dan green school. Program memfasilitasi pendirian universitas atau perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita tanpa harus lagi keluar dari Luhut Timur untuk masuk di perguruan tinggi. Sektor kesehatan. Bagi kami Ibas Rio, dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan kesehatan, akan mampu meningkatkan harapan hidup masyarakat, serta dengan kesehatan yang semakin meningkat, mampu menciptakan masyarakat yang cerdas dan berprestasi. Untuk mewujudkan itu, kami mendorong beberapa program di sektor kesehatan. Yang pertama adalah program layanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Luhut Timur. Begitu masuk rumah sakit, berobat di rumah sakit sampai dia sembuh, tidak diperkenankan membayar Rp1 pun. Program ini lebih kami memudahkan karena berbasis KTP atau berbasis nomor induk kependudukan, yang mana program ini kami namakan program Dana Sehat. Program layanan penuh 1000 hari pertama kehidupan, yaitu memberi bantuan susu dan vitamin gratis bagi ibu-ibu hamil mulai hari pertama kehamilan hingga kelahiran
sampai pada anak berusia umur 2 tahun. Program kami yaitu Armada Sehat. Kami akan menyiapkan kendaraan untuk menjemput pasien dan keluarga pasien di rumahnya untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah sembuh dari rumah sakit, diantar kembali ke rumahnya. Inilah Armada Sehat yang akan kita siapkan. Program kami Garda Sehat. Garda Sehat ini adalah gerakan desa sehat yang melibatkan satu tim, yang mana tim ini terdiri dari dokter, perawat, dan bidan serta sarjana kesehatan masyarakat yang difasilitasi dengan operasional kesehatan. Artinya apa? Tim ini nanti yang akan melakukan tindakan preventif kepada masyarakat kita di Kabupaten Luwu Timur. Program Rumah Singgah, yang mana rumah singgah ini kami peruntukkan bagi masyarakat, yakni pasien dan keluarga pasien yang datang dari jauh yang harus rawat inap di rumah sakit. Perubahan fasilitas kamar bangsal menjadi kamar kelas di puskesmas dan di rumah sakit. Kenapa? Semua bangsal kami jadikan kelas, karena kami tidak akan membeda-bedakan rakyat kami. Kaya miskin, semua kami samakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pemberian insentif kepada petugas kesehatan yang khusus menangani pasien secara langsung, dan juga penambahan insentif bagi seluruh tenaga sukarela atau honorer. Program penambahan dokter spesialis, di mana dokter spesialis inilah sangat dibutuhkan oleh rumah sakit kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kita. Pembangunan rumah sakit umum di Kecamatan Towoti dan di Kecamatan Malili. Selanjutnya adalah sektor pertanian. Pemberdayaan pada pelaku sektor pertanian, mewujudkan kesejahteraan petani dan mendorong daya saing komunitas hasil pertanian. Untuk itu, aksi yang akan kami lakukan di sektor pertanian adalah: yang pertama adalah memberikan pupuk secara gratis kepada para petani kita, dan memberikan bibit tanaman, ternak, ikan, dan udang secara gratis pula bagi para petani kita. Memberikan bantuan alat pertanian secara gratis kepada para petani kita. Pemberian asuransi untuk petani yang gagal panen terkena hama dan puso melalui penginventarisasian lahan pertanian yang berkelanjutan. Program pengadaan instalasi benih padi dan palawija serta pembuatan laboratorium pertanian. Pembangunan poliklinik pertanian dan perikanan, yang mana poliklinik inilah akan berfungsi untuk digunakan oleh petani dalam mendapatkan pelayanan dan informasi terkait dengan pertanian dan perikanan sendiri. Pengwilayaan komunitas pertanian yang bernilai ekonomis. Jadi insya Allah akan kita klaster-klaster Kabupaten Luwu Timur ini sesuai dengan potensi pertanian perikanan yang dimiliki masing-masing wilayah. Pembangunan pabrik pengolahan beras, pembangunan pabrik kelapa sawit, pembangunan pabrik pengolahan jagung, pembangunan pabrik lada, pembangunan pabrik pengolahan hasil perikanan laut dan perikanan darat akan menjadi skala prioritas pembangunannya di Kabupaten Luwu Timur ini, sebagai upaya untuk mengolah hasil produksi daripada petani kita dan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Timur. Pembangunan dan optimalisasi pabrik es di daerah pesisir serta optimalisasi pabrik rumput laut yang ada di Pasipasi, Kecamatan Malili. Bantuan armada dan alat tangkap bagi para nelayan. Pembuatan kartu tani yang terintegrasi dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang diarahkan ke RDKK. Program percetakan sawah baru serta penambahan dan optimalisasi jaringan irigasi. Yang tak kalah penting adalah optimalisasi peran BUMD dan BUMDes pertanian, yang mana peran
daripada BUMD dan BUMDes tidak akan mendapatkan porsi yang cukup sehingga bisa mengawal komunitas kita dari hulu ke hilir. Dan yang tak kalah penting adalah pembentukan Satgas Harga, yang mana Satgas Harga ini berperan menjamin kestabilan harga di Kabupaten Luhut Timur. Demikian 3 sektor unggulan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan sektor-sektor yang lain insya Allah akan segera kami sampaikan kepada rakyat Luhut Timur. Demi terwujudnya masyarakat Luhut Timur yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing melalui peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia untuk Luhut Timur lebih baik.